Eh, Bagaimana cara bersyukur? Bersyukur itu kalau bahasa kita ya berterima kasih ya, berterima kasih. Mengakui kebaikan, kalau di kalangan manusia mengakui kebaikan orang telah berbuat baik kepada kita, maka itu namanya berterima kasih. Dan syukur, salah satu nama Allah adalah Asy-Syakir atau Asy-Syakur. Allah punya nama Asy-Syakir dan juga Asy-Syakur. Asy-Syakir atau Asy-Syakur maksudnya Allah itu memberi ganjaran yang besar atas amal yang sedikit. Ganjaran besar atas amal yang sangat sedikit. Contohnya misalnya Nabi bersabda, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Artinya 2 rakaat kerja cuma 3 menit. Ternyata ganjarannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Artinya ganjaran sedikit, amal sedikit diberi dengan ganjaran yang sangat besar. Karena Allah maha bersyukur, maha memberi balasan dengan yang sangat besar. Adapun syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hati, dengan lisan dan al-jawarih, dengan anggota tubuh. Dengan hati, dengan lisan, dengan anggota tubuh. Nah, bagaimana cara bersyukur kepada Allah dengan hati? Kemudian bagaimana cara bersyukur kepada Allah dengan lisan? Kemudian bagaimana cara bersyukur kepada Allah dengan al-jawarih, anggota tubuh yang lainnya? Adapun dengan hati, maka yang pertama adalah ma'rifatun ni'am, mengenali nikmat-nikmat tersebut. Karena enggak mungkin kita bersyukur pada Allah kecuali kita tahu ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara tahapan untuk bisa bersyukur, kita kenali ini nikmat. Kita sadar enggak kita sedang dalam kenikmatan? Kalau kita enggak sadar dalam kenikmatan, enggak mungkin kita bersyukur. Nah, ini yang poin pertama sih kita sering lalai. Sungguhnya nikmat yang meliputi diri kita sangat banyak. Dan Allah telah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak bakalan bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun kaffar. Namun manusia sering berbuat zalim dan sering ingkar. Allah telah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian tidak kalian melihat. Sungguhnya dalam tubuh kita ini banyak sekali kenikmatan. Rasulullah SAW mengatakan, ala kulli sulama minan nasi, ya, sedekah. Setiap pagi bagi setiap sendi-sendi wajib untuk disedekahkan. Jadi sendi-sendi nikmat. Sendi-sendi apa nih? Nikmat. Mata nikmat. Ya. Kata Allah, sam'an wa absarun afidah la'allakum tashkurun. Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Banyak sekali. Detak jantung ini ya, nikmat yang tidak pernah berhenti. Sejak kita dalam janin, tidak pernah berhenti sampai kita meninggal dunia. Kita tidur, kita tidak bisa mengelolanya, dia bergerak sendiri dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Saking berjalan sendiri, tanpa kontrolan kita, kadang kita lupa kalau itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kena serangan jantung baru sadar itu nikmat Allah. Udara yang kita hirup dengan mudahnya, nikmat yang sering kita lupakan. Kena COVID baru sadar. Ternyata bahwasanya oksigen itu apa? Nikmat. Tahu saturasi oksigen turun baru sadar. Ternyata bisa bernapas itu apa? Nikmat. Jadi terlalu banyak nikmat. Nikmat keamanan sering dilupakan. Lihat negara-negara lain bagaimana kekacauan, peperangan, kehancuran, banyak pembunuhan mudah sekali, bunuh-bunuhan di jalan, perampokan, banyak. Kita alhamdulillah, enggak. Nikmat atau bukan? Nikmat. Nikmatul aman. Nikmat keamanan. Nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita sehat, ya. Ya, sehat dalam tanda kutip maksudnya. Meskipun sakit tetap aja masih dihitung sehat dibandingkan yang lebih apa? Sakit. Ya. Sehat alhamdulillah. Nikmat punya istri, alhamdulillah. Masih banyak yang jomblo, kasihan. Masih merana.
Iya enggak? Masih menghayal, masih tahapan apa? Menghayal. Kasihan, mau nikah duit enggak ada. Ngelamar ditolak, kasihan. Banyak. Kasihan. Masih banyak masih. Yang melamar masih takut, belum punya penghasilan. Kasihan, benar. Ada orang mau ngelamar, dia takut. Aduh, nanti kasih makan apa istri? Kerja dulu. Cari kerja nggak dapat-dapat. Lamarnya ditunda-tunda terus. Ada nggak? Ada. Kasihan. Kasihan. Sementara fitnah syahwat di mana-mana, dia tidak bisa menyalurkan apa? Syahwatnya. Kasihan. Demikian juga betapa banyak wanita perawan tua, kasihan. Kasihan benar. Saya pernah ketemu seorang, suruh carikan suami buat putrinya. Umur udah 30 lebih. Kaya luar biasa. Kaya luar biasa. Mau bagaimana? Nggak ada yang berani maju. Karena kaya, pendidikannya mungkin S3. Siapa yang berani maju? Modal dengkul. Ya, dalam kekayaannya dia ada penderitaan. Kenapa nggak punya pasangan hidup? Banyak perempuan alhamdulillah udah punya suami. Udah punya suami tidak disyukuri, diomelin melulu. Ibu kadang-kadang begitu. Suami nikmat depan mata diomelin. Sampai ada artis suaminya meninggal nangis. Suami orang meninggal dia nangis. Suami dia masih hidup diomelin. Benar nggak Bapak-bapak? Benar nggak? Ibu-ibu benar nggak? Saya tuh heran itu ada beberapa tahun yang silam ada artis suaminya meninggal ditangisin. Suami dia masih hidup depan mata, bikin masalah mulu ya. Jadi masih banyak nikmat banyak sekali. Banyak sekali. Sebanyak orang menanti kapan ada yang melamarnya. Menangis, berdoa, puasa sunnah. Minta kepada Allah. Kita punya nikmat, punya anak. Masya Allah punya anak luar biasa, nikmat luar biasa. Banyak orang kaya nggak punya anak. Nggak punya anak. Masa penantian penuh dengan kegelisahan. Saya ketemu orang 9 tahun baru punya anak. Saya punya ketemu orang 11 tahun baru punya anak. Saya ketemu orang kemarin 14 tahun baru punya anak. Luar biasa. Maksud saya kita ini Masya Allah. Dikit-dikit merojol anak satu lagi. 2 tahun lagi merojol satu lagi. 3 tahun lagi merojol satu lagi. Masya Allah. Nikmat luar biasa ya. Alhamdulillah kita punya rumah, mau ngontrak atau punya sendiri, alhamdulillah punya rumah. Tempat tinggal, tempat bernaung, masih banyak orang tidak punya rumah. Banyak sekali orang nggak punya rumah. Lihat saudara-saudara kita di Palestina, rumahnya nggak ada. Ya. Alhamdulillah, maksudnya kita kalau mau hitung nikmat terlalu banyak. Dan benar kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bakalan bisa menghitungnya. Tapi kita sering lupa dengan nikmat itu semua. Maka di antara cara bersyukur yang pertama adalah mengenali nikmat tersebut. Kalau tidak mengenali nikmat, gimana mau bersyukur? Gimana bersyukur? Kan kita mau syukurin nikmat itu. Nah, cara untuk mensyukuri nikmat itu ya kita tahu itu nikmat. Bahwasanya kita ini diliputi dengan apa? Nikmat. Setiap detik nikmat melalui kita. Kita merasakan nikmat tersebut. Setiap detik kita rasakan nikmat tersebut. Dan nikmat tersebut nikmat yang mutajaddidah, berulang-ulang. Cuma tadi saya katakan karena nikmat itu terlalu sering sehingga kita tidak merasakannya. Kita baru rasakan kalau diberhentikan sebentar baru kita rasa. Padahal nikmat tersebut nikmat yang berulang-ulang. Ya. Kalau sakit baru tahu ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa. Saya tadi baru lihat klip ada orang buta hafal Quran. Ditanya, kamu kalau punya mata pengen apa? Subhanallah. Dia mikir. Dia bilang saya pengen lihat surga. Terus kata pembawa acara, nah kalau di surga kan pasti bisa melihat. Nggak ada orang buta di surga. Maksud saya yang di dunia, apa yang kau ingin lihat? Dia bilang saya pengen lihat huruf Al-Quran seperti apa. Subhanallah. Kita mata Quran depan mata nggak
baca. Jadi ikhwan, jadi pertama agar kita bisa bersyukur, kenali nikmat tersebut. Ya, nikmat tersebut. Ibu-ibu banyak syukur punya suami. Banyak orang janda nggak punya suami. Bersyukur ada suami diomelin tidak marah. Banyak suami KDRT, banyak nggak? Marah sedikit digampar itu, giginya copot 1-2. Iya. Syukur yang banyak ya. Syukur yang banyak. Suami masih kasih makan. Alhamdulillah. Banyak orang istrinya yang kerja sendiri. Saya pernah naik mobil sama supir, panitia jemput. Terus ada yang telepon. Angkat. Ustadz, suami saya begini, suruh kerja nggak mau kerja, bangun pagi tidur aja, terus kalau saya kerja uangnya diambil, terus dia ngeluh terus. Supir ini ngomong, siapa saya pukul tuh orang gitu. Supir. Dia dengar aja dia tidak, itu siapa sih orang saya pukul orangnya katanya. Ada orang seperti itu, kasihan suaminya. Seperti itu. Di antara kepiluan yang saya pernah dengar, ada seorang bertanya, Ustadz, suami saya pinjam uang dari saya, suaminya kurang duitnya, pinjam uang dari istrinya. Saya kasih pinjam, ternyata dia buat kawin lagi, subhanallah. Ada ya orang itu di sini, nggak ada? Ayo bersyukur. Ya. Syukuri suami, alhamdulillah. Terlalu banyak nikmat. Dan kalau bersyukur, Allah kasih banyak nikmat. Terkadang menghalangi kita dapat nikmat karena tidak bersyukur. Jadi yang pertama adalah kenali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimanapun kita kurang nikmat kita, pasti ada yang lebih kurang. Dan kalaupun kurang dari satu sisi, di sisi yang lain masih banyak ya. Ada seorang kaya raya, tapi dia sakit. Kemudian dilihat pekerjaannya di bawah, dia dari atas lihat pekerjaannya di bawah, ternyata kerja cangkul-cangkul, terus makan roti, makan seenaknya, minum jus seenaknya. Dia nggak boleh. Terbetik dalam benaknya, seandainya saya seperti dia, subhanallah. Yang di bawah pingin seperti dia. Ternyata nikmat sehat itu luar biasa. Ada sebagian orang kerja keras, ini kenyataan, kerja keras supaya bisa kaya, supaya dia bisa nikmat. Ketika dia sampai kaya, dia sakit. Cita-citanya untuk menikmati kenikmatan tidak dia dapatkan. Karena ketika dia kaya, dia sakit, terlalu banyak forsir. Kesehatannya hilang. Alhamdulillah antum masih sehat, masih bisa kesana kesini ya. Taib, ini yang pertama, jadi mengenali nikmat tersebut. Yang kedua, setelah mengenali nikmat, harus tahu nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang kalian rasakan maka dari siapa? Allah. Tidak dari yang lain. Kadang nikmat tersebut datang secara langsung dari Allah, kadang melalui perantara, melalui bos kita, melalui kawan kita, melalui pembeli kita. Kita jual barang, jual beli, dia beli kepada kita. Siapa yang menggerakkan hatinya untuk membeli dari kita? Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita yakini semua nikmat berasal dari Allah. Kesehatan dari Allah. Orang benar, kesehatan dari Allah. Orang sudah berusaha sehat-sehat atau mati ketika olahraga. Banyak atau tidak? Banyak. Banyak. Terlalu sehat makanya mati. Melewati ambang batas. Mati. Banyak. Jadi harus tahu semua nikmat itu dari siapa? Dari Allah. Dan kita tahu nikmat dari Allah, maka kita akan pandai bersyukur. Ini hati. I'tiraf binikmatillahi alaihi. Al-i'tiraf, dia mengakui ini semua nikmat yang ada di sekitarnya, yang ada di tubuhnya, yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan, yang dia tunggangi, semuanya dari Allah. Semua dari Allah. Situ baru dia akan tergerak untuk lebih kuat bersyukur. Yang kedua. Ya. Yang ketiga, terkait dengan hati juga, yaitu mengakui bahwasanya semua nikmat ini saya tidak berhak mendapatkannya. Tapi Allah memberikan kepadaku karena karunia-Nya, karena rahmatnya dan kasih sayangnya. Karena kapan seorang merasa saya memang berhak dapat, dia tidak akan bersyukur.
Sehingga dia berasa saya bekerja, saya berhak dapat gaji. Kalau orang pegawai kerja berhak dapat gaji dari bosnya, dia merasa terima kasih bos. Enggak, dia merasa memang itu hak saya. Paham enggak? Kalau dia merasa itu hak saya, dia tidak akan bersyukur. Nikmat yang Allah berikan bagi terlalu banyak. Dan kita tidak mengatakan saya pantas. Tidak ada, usahamu sangat kecil dibandingkan nikmat yang Allah berikan. Kapan seorang merasa dirinya pantas, memang saya pantas, dia tidak bakalan bersyukur. Atau kurang syukurnya. Jadi harus selalu dalam dirinya, apa yang saya lakukan sangat sedikit dibandingkan dengan apa yang Allah berikan padaku. Sehingga Allah berikan padaku murni karena kasih sayangnya. Murni karena karunia-Nya. Jangan pernah merasa saya memang pantas. Oleh karenanya, para ahli tafsir ketika menafsirkan firman Allah terkait Qarun, ya, ketika dia dinasihati oleh teman-temannya yang beriman, maka dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Semuanya saya dapat harta ini karena ilmu padaku. Ya. Ini dua tafsiran di kalangan para tafsir. Ada yang mengatakan ala ilmin indi, dia mengatakan saya dapat bisa kaya karena saya memang jago, saya ahli. Dia ujub. Dengan demikian dia tidak mengakui nikmat dari Allah, faham? Dia mengatakan memang saya jago. Makanya hati-hati kalau orang lagi podcast, oh karena saya dulu begini, dia lupa nikmat semua dari Allah. Seakan-akan karena dia jago, karena dia ini. Betapa banyak orang seperti kamu tidak berhasil. Oleh karenanya, perkataan Qarun innama utitu ala ilmin indi, perkataan Qarun innama utitu ala ilmin indi, sungguhnya saya memang dapat harta ini karena saya punya ilmu, ini bertentangan dengan al-i'tiraf, mengakui bosnya nikmat dari siapa? Allah, seakan-akan dari usaha dia. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, innama utitu ala ilmin indi, maksudnya memang Allah tahu saya berhak dapat nikmat tersebut. Kalian jangan dengki sama saya, memang saya berhak, Allah tahu saya berhak dapat harta tersebut, makanya Allah kasih saya, tidak kasih kalian. Nah, ini juga sama, tidak bersyukur pada Allah. Apa yang buat engkau berhak? Kau tidak ada yang berhak. Kita punya hak apa untuk Allah kasih rezeki sama kita? Enggak ada. Kasih kenikmatan pada kita. Maka seorang ketika mendapat nikmat, dia harus tahu bahwasanya dia tidak pantas dapat nikmat tersebut. Semua nikmat ini murni karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Murni karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini yang ketiga. Yang keempat yang terkait dengan hati, ini adalah kesempurnaan. Adalah menganggap setiap nikmat adalah suatu yang berarti, tidak meremehkan nikmat apapun. Tidak meremehkan nikmat apapun. Di antara dalam hadis disebutkan tentang sifat Nabi SAW, yu'adzimun ni'mata wa indaqqat la yadhummu minha syai'an. Rasulullah SAW mengagungkan nikmat. Ini hadis diriwayatkan, ada perselisihan dia hasan atau dhaif, tapi maknanya benar. Yu'adzimun ni'mah wa indaqqat. Rasulullah SAW mengagungkan nikmat meskipun sedikit, meskipun di mata kita apa? Sedikit. La yadhummu minha syai'an. Dia tidak pernah mencela nikmat apapun yang datang kepadanya. Di antara kesempurnaan bersyukur, menganggap setiap nikmat yang kita rasakan itu besar. Kita tidak seperti itu, atau sebagian kita tidak seperti itu. Kebanyakan kita baru merasa bersyukur kalau dikasih nikmat yang besar. Kalau yang kecil-kecil kita tidak anggap, padahal semua adalah nikmat. Dan ini sifat para nabi, bukan cuma Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah sifat Nabi Nuh alaihissalam. Allah sebutkan innahu kana 'abdan syakura. Dalam surat Al-Isra, innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nuh adalah hamba yang selalu bersyukur. Disebutkan oleh para tafsir, Nuh itu alaihissalam kalau dia makan dia memuji Allah. Kemudian dia berkata, seandainya Allah tidak kasih saya makan, seandainya saya dibuat lapar, tentu saya akan lapar.
Kalau dia minum, dia memuji Allah. Seandainya Allah berkehendak, Allah akan menjadikan saya haus dan dahaga. Kalau dia pakai sendal, dia memuji Allah. Seandainya Allah berkehendak, Allah akan menjadikan saya tidak punya sendal sehingga saya berjalan tanpa sendal. Kalau dia pakai baju, dia memuji Allah. Dia mengatakan seandainya kalau berkehendak saya tidak punya baju. Kalau dia buang hajat, dia memuji Allah. Dia mengatakan seandainya Allah berkehendak, Allah akan menahan kotoran dalam tubuh saya. Sehingga dia selalu menganggap nikmat apapun suatu yang berarti. Suatu yang berarti. Dia tidak meremehkan nikmat apapun. Dan itu sifat Nabi Muhammad SAW dan juga sifat Nabi Nuh. Dan juga Allah sebutkan sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah sebutkan di akhir surat An-Nahl, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin, syakiran li an'umih, ijtabahu hadahu ila siratal mustaqim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Ibrahim adalah umat itu terkumpul pada dia berbagai macam kemuliaan. Satu orang tapi terkumpul pada dia banyak kemuliaan sehingga disebut umat. Qanitan lillah, senantiasa beribadah, kuat beribadah kepada Allah. Hanifan, condong kepada tauhid, menjauh dari kesyirikan. Walam yakum minal musyrikin, tidak pernah syirik sama sekali. Kemudian kata Allah, syakiran li an'umi, senantiasa bersyukur atas an'umi, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Di sini Ibrahim disifati oleh Allah dengan syakiran, yaitu dengan isim fa'il. Sebenarnya mengatakan isim fa'il lebih kuat daripada fi'il mudhari'. Seandainya Allah mengatakan yashkuru ni'amahu atau yashkuru an'umahu, berarti menggunakan fi'il mudhari'. Tapi kalau syakiran, isim fa'il seakan-akan itu sifat yang melekat pada Ibrahim alaihissalam. Kalau yashkuru adalah al-fi'lu al-mutajaddid, yaitu perbuatan yang berulang-ulang. Tapi kalau sudah isim fa'il itu menempel, benar-benar menempel. Kalau kita artikan senantiasa bersyukur kepada Allah. Di sini yang jadi perhatian kita, Allah mengatakan li an'umih. An'um dalam bahasa Arab adalah jama' al-qillah. Jadi dalam bahasa Arab jama' itu bisa dua dengan wazan jam'ul kasrah, ada wazannya tersendiri seperti ni'am. Dan ada jam'ul qillah, wazannya af'ul misalnya. Af'ul itu an'um. Dan kalau tidak salah Asy-Syaukani menyebutkan artinya nikmat dibawakan dengan jam'ul qillah yang menunjukkan jamak yang kurang dari 10. Maka maksudnya meskipun nikmat tersebut sedikit, tetap Ibrahim selalu mensyukurinya. Dan ini sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Selalu mensyukuri nikmat Allah. Dia hadirkan dalam hatinya bahwasanya seluruh nikmat yang dia rasakan adalah sesuatu yang berarti. Kita ini kadang kurang bersyukur karena kita menganggap nikmat kita tidak berarti, kurang berarti. Sehingga Rasulullah menyuruh kita lihat ke bawah agar kita tidak meremehkan nikmat Allah. Karena sungguhnya tidak ada nikmat yang tidak berarti. Semua nikmat itu berarti. Semua nikmat berarti. Namun karena saking banyak nikmatnya, akhirnya kita baru merasa nikmat itu berarti kalau besar. Kalau kecil kita nggak merasa. Dan kalau kita tidak merasa nikmat berarti, kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bersyukur dengan hati adalah menganggap setiap nikmat itu berarti. Makanya Rasulullah menyuruh kita untuk kalau makan muji Allah. Ya, innallaha la yarda an abdihi idza akala al-aklata an yahmadahu 'alaiha. Sungguhnya Allah ridha kepada hambanya kalau makan makanan dia memuji Allah, kalau minum minuman dia memuji Allah, ya. Diridhai oleh Allah. Berarti dia menganggap minuman ini berarti. Dia menganggap makan ini berarti. Diriwayatkan Imam Ahmad, disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Imam Ahmad kalau makan, setiap dia makan satu makanan dia muji Allah. Bukan terakhir aja, tapi setiap dia makan alhamdulillah. Dia makan suapan lagi dia bilang apa? Alhamdulillah. Maka ditanya, maka disebut Imam Ahmad berkata, berzikir lebih baik daripada diam ketika makan. Berzikir lebih baik daripada diam dia. Dan dalam hadis sebutkan bahwasanya siapa yang makan makanan kemudian atau minuman kemudian berkata alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kita jarang ya, bilang alhamdulillah saja jarang, bismillah sering, alhamdulillah apa? Lupa. Apalagi alhamdulillah yang panjang tadi. Alhamdulilladzi at'amani hadza ta'am
Ya, dan seterusnya. Dan itu menunjukkan pengakuan nikmat ini benar dari Allah. Coba kita artikan doa tersebut. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini dan berikan rizki. Oh, ini rizki nikmat. Rizki makanan ini atau minuman ini min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan upaya kekuatan dariku. Semuanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Kata Allah, hendaknya seorang manusia melihat, merenungkan tentang makanannya. Dari mana makan ini? Allah sebutkan, Allah turunkan hujannya. Tsumma syaqqanal arda syaqqa. Allah yang tumbuhkan bijinya, Allah yang keluarkan. Kita makan apel aja, makan apel. Atau makan pisang, makan apel. Dari mana datang di depan kita? Prosesnya panjang. Siapa yang ciptakan biji atau siapa yang ciptakan benih apel atau benih pisang? Siapa yang ciptakan? Allah. Di tanah mana tumbuh buah tersebut? Di tanahnya Allah. Hujan dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjaga sampai akhirnya bisa dipanen? Kalau tidak ada hama, tidak ada apa. Siapa yang melakukannya? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggerakkan petani untuk memetiknya? Petani. Kemudian ada mobil yang datang mengangkutnya. Ini mobil juga prosesnya panjang. Ada mobil, ada bensin, ada pom bensin, ada supirnya, ada macam-macam. Sampai akhirnya rantainya panjang. Sampai ke toko antum beli. Iya enggak? Terus bibit masak antum makan. Ini nikmat luar biasa ya. Allah suruh kita renungkan. Seandainya satu mata rantai Allah putuskan, enggak sampai pada kita. Enggak sampai pada kita. Jadi oleh karenanya benar kalau kita berdoa alhamdulilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Benar. Segala puji bagi Allah yang berikan aku makanan ini, beri rizki tanpa upaya dan daya dariku. Yang buat kita bisa beli juga yang kasih duit Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah putuskan satu mata rantai, kita enggak bisa nikmati jagung rebus tersebut. Kita enggak bisa nikmati pisang goreng tersebut. Iya enggak? Kalau minyak hilang gimana mau pisang goreng? Nggak ada yang digoreng. Pakai apa? Pakai pasir. Nggak bisa. Minyak langka kita sudah nggak bisa makan pisang goreng. Jadi nikmat yang kita makan ini rantainya banyak. Makanya Allah mengatakan falyanzuril insanu ila ta'amih. Ya, lihatlah manusia, hendaknya dia melihat, merenungkan makanan yang dia makan. Baik. Jadi di antara